mendengarkan podcast ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Saudara sekalian, Paulus menjelaskan bahwa Abraham dibenarkan pada waktu ia belum disunat. Dalam hal ini dikemukakan bahwa sesungguhnya sunat tidak memiliki peran sama sekali dalam proses pembenaran dari Allah atas Abraham. Persoalannya adalah mengapa sunat diberikan kepada bangsa Israel, keturunan Abraham 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum ada agama Kristen, 2000 tahun sebelum ada agama Kristen, 2600 tahun sebelum ada agama Islam, sunat itu sudah ada. 2000 tahun sebelum agama Kristen, 2600 tahun sebelum ada agama Islam, sunat itu sudah diadakan. Allah memerintahkan Abraham dan keluarganya disunat. Tetapi sunat diberikan sesudah Abraham dibenarkan. Sunat diberikan sebagai tanda bahwa keturunan Abraham dari Ishak dan Yakub, nenek moyang Israel, adalah pilihan yang dikhususkan bagi Allah Yahweh. Dengan sunat itu bangsa Israel menghayati dirinya sebagai umat pilihan Allah. Dan bangsa itu memang memiliki tanggung jawab untuk menyimpan rahasia pengenalan akan Allah, untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Allah yang benar, satu-satunya yang benar adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Dan maksud yang lain, mengapa mereka harus menyadari dan terus menghayati dirinya sebagai umat pilihan? Sebab dari bangsa itu akan dilahirkan Mesias. Bangsa Israel membutuhkan tanda sebagai pengesahan secara jasmani bahwa mereka, bangsa Israel ini, berbeda dari bangsa-bangsa lain. Dan bangsa Israel memang sangat bangga dengan keberadaannya sebagai bangsa yang disunat, yang tidak dimiliki bangsa lain. Dan bangsa Israel menganggap bangsa lain yang tidak bersunat tidak berharga seperti mereka di hadapan Allah. Dan pantas bangsa lain yang tidak disunat itu dikatakan sebagai bangsa kafir, tak bertuhan. Sebab hanya umat pilihan Allah yang punya Allah yang disunat. Di luar bangsa Israel, yaitu orang-orang yang tidak bersunat, itu dianggap tidak punya Allah. Maka mereka begitu mudah menyebutnya sebagai bangsa kafir. Selanjutnya bangsa Israel ini bangsa yang merasa bahwa hanya mereka yang berhak memiliki tanda sunat. Dalam tulisan Paulus menegaskan bahwa sunat tidak memiliki nilai keselamatan dalam kehidupan manusia. Sunat hanya menandai bahwa bangsa itu adalah keturunan Abraham yang sah, sebagai umat pilihan untuk mewarisi segala berkat Allah yang dijanjikan Allah, di antaranya tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Jadi tidak heran kalau sampai hari ini bangsa yang merasa dirinya umat pilihan Allah, yang memiliki tanda sunat, merasa berhak memiliki tanah Kanaan yang rentang luasnya dari Libanon, sebagian Yordan sampai wilayah Mesir, sungai kecil Mesir. Jadi sunat itu sebagai tanda bahwa mereka umat pilihan Allah, mereka berhak mendiami tanah Kanaan,
yang berlimpah susu dan madu, yang wilayahnya dari Libanon sampai Mesir. Mereka merasa berat untuk mendapatkan berkat itu. Sampai hari ini, tidak heran kalau bangsa Israel semena-mena mengusir orang-orang Palestina dan membangun terus pemukiman-pemukiman baru. Karena mereka merasa itu haknya. Jika tanda sunat diberikan setelah pembenaran atas Abraham, maka berarti bukan karena sunat itu Abraham dibenarkan, tetapi karena tindakan iman Abraham, ya, tindakan-tindakan Abraham yang merupakan ekspresi imannya. Sunat tidak menandai dan menunjukkan keberimanan. Jadi Abraham mengatakan sunat itu diberikan setelah Abraham dibenarkan loh. Jadi bukan karena sunat itu maka mereka dibenarkan. Nah, orang-orang Yahudi itu kan merasa dirinya sebagai orang beriman karena ya memiliki sunat, mereka menyembah Allah Yahweh dan melakukan hukum-hukum. Sunat diberikan hanya tanda mereka itu keturunan Abraham yang memiliki tanggung jawab menyimpan pengenalan akan Allah, dan dari bangsa itu akan lahir Mesias. Sunat hanya tanda terhadap keturunan Abraham dari Ishak dan Yakub. Hal ini tidak dipahami oleh bangsa Israel. Mereka menjadi bodoh. Mata mereka tertutup. Mereka merasa bahwa keadaan mereka itu keadaan yang sudah menjadi harga mati. Mereka menjadi umat yang berkenan di hadapan Allah. Ini seiring dengan bahwa sebenarnya yang bisa menghapus dosa itu bukan darah domba, tapi darah Yesus. Ini paralel. Tapi mata mereka ditutup. Bahwa sunat yang benar itu bukan sunat fisik, tapi sunat hati. Sekali lagi, bangsa Israel merasa bahwa tanda sunat itu mereka sebagai umat pilihan Allah sudah merupakan harga mati, mereka berkenan sebagai umat pilihan. Mereka tidak tahu bahwa sunat itu hanya tanda lahiriah, bahwa mereka keturunan Abraham yang memiliki tanggung jawab menyimpan pengenalan akan Allah, membuktikan bahwa Allah yang benar itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dalam sejarah kita melihat fakta bahwa bangsa itu juga akhirnya tidak menikmati tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, hanya mendiami paling lama 700 tahun. Setelah itu mereka tercerai-berai selama 2500 tahun, tidak menduduki negerinya sendiri, tidak pernah punya raja, dan dikembalikan Tuhan tahun 1948. Ya, kira-kira 3 tahun setelah Indonesia merdeka, setelah 3 tahun setengah, setelah 7 tahun Perang Dunia Kedua. Toh akhirnya mereka tidak menikmati itu. Tetapi apapun yang terjadi atas bangsa itu, apapun, tetap Tuhan membuktikan bahwa Allah yang benar itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Buktinya 2500 tahun mereka tidak memiliki tanah air sendiri, mereka tercerai-berai, bisa kembali ke negerinya dan membangun negeri itu. Sementara bangsa Keni, Het, Moab, Amon, Amalek, Filistin yang menempati Kanaan punah, tidak berbekas. Tapi bangsa Israel yang tercerai-berai masih bisa balik. Ya, saudaraku. Jadi tanda sunat itu tanda lahiriah. Dan sampai hari ini mereka sangat ketat dalam hal ini. Mereka tidak tahu bahwa itu hanya tanda lahiriah, nggak ada nilai rohaninya, nggak ada nilai keselamatannya. Sama seperti ketika mereka menyembelih domba, mereka pikir bisa menguduskan. Enggak, yang bisa itu darah Yesus. Dan masuk zaman perjanjian baru, sunat yang benar, sunat batin. Jadi sebenarnya perjanjian lama itu hanya merupakan nubuatan dan janji yang akan dipenuhi di perjanjian baru. Itulah sebabnya Paulus mengecam kalau ada orang yang menyarankan, mengajarkan bahwa orang Kristen perlu disunat. Itu pada zaman itu ada hal tersebut. Itu ada beberapa ayat Alkitab yang mengatakan itu. Tulisan Paulus. Nggak perlu disunat lagi, itu hanya nubuatan, itu hanya janji. Sunat yang benar itu batiniah. Darah yang benar itu darah Kristus, bukan darah domba.
Tapi orang Yahudi mata hatinya, pengertiannya sudah ditutup, tidak mau ngerti. Selanjutnya di Roma pasal 4, 11-12 mengatakan, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah dapat menjadi bapak semua orang, demikianlah Abraham dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka yang tak bersunat, dan juga bapak orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak Abraham, bapak leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Bagi Abraham dan keturunannya secara darah daging, itu orang Yahudi, maupun orang percaya yang bukan berdarah Yahudi, tetapi yang memiliki iman seperti Abraham, sunat sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman. Dalam hal ini ditunjukkan kepada kita bahwa kalau sunat menjadi tanda secara lahiriah sebagai keturunan Abraham, maka sunat batiniah menjadi tanda bagi orang percaya yang dibenarkan karena iman. Oleh sebab itu menjadi satu kemutlakan bahwa orang percaya yang mengaku sebagai anak-anak Abraham mengikuti jejak Abraham. Jejak kehidupan Abraham adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Harus diingat bahwa penurutan terhadap kehendak Allah bukanlah sekedar penurutan terhadap hukum. Ya, kalau bangsa Israel memiliki tanda sunat harus melakukan hukum Taurat, tetapi orang percaya melakukan kehendak Allah. Begini saya gambarkan supaya saudara tahu. Kalau ini sunat tubuh kulit katan, mereka harus melakukan hukum Taurat. Kalau sunat batin, mereka harus melakukan apa? Kehendak Allah. Paulus mengatakan ini, sunat tubuh ini diberikan kepada Abraham itu sesudah Abraham dibenarkan. Ini hanya tanda lahiriah untuk keturunannya. Makanya Paulus kecam orang-orang Kristen yang menganjurkan juga harus sunat. Untuk apa? Karena ini loh, kalau Abraham, nah kalau hukum Taurat nanti ini disempurnakan. Hukum Taurat ini disempurnakan. Hukum yang Taurat yang disempurnakan itu ya ini kehendak Allah. Karena hukum Taurat yang disempurnakan itu cermin dari kesucian Tuhan. Jadi kalau ada agama sempalan dari agama Yahudi atau agama manapun yang mirip-mirip dengan agama Yahudi, tidak mungkin bisa ketemu dengan kekristenan. Tidak mungkin. Ini sunat ini sebenarnya merupakan nubuatan dan janji. Digenapinya di PB, di Perjanjian Baru, bahwa sunat yang benar itu adalah batin, bukan sunat tubuh atau kulit katan. Bahwa darah yang bisa menguduskan darah siapa? Yesus, bukan darah domba. Jadi kalau orang-orang Yahudi atau rombongannya yang masih mau berkutat begitu, itu bukan bodoh, bodoh sekali, bodoh sekali. Tapi orang Yahudi tidak mau tahu itu, dia nggak mau tahu, karena buat orang Yahudi yang dibela itu agama. Dia merasa ini dari Allah, harus dibela mati-matian. Jadi tidak heran kalau mereka menganiaya orang Kristen karena merasa orang Kristen itu mengganggu keberagamaannya. Ini tulisan Paulus ini menyakitkan orang Yahudi. Sunat udah nggak perlu gitu. Ini kan tulisan Paulus menyakitkan sebenarnya. Abraham dibenarkan bukan karena disunat loh. Sebelum disunat sudah dibenarkan. Itu hanya tanda lahiriah untuk orang Yahudi. Nah sekarang orang Jawa misalnya masuk Kristen, biar jadi umat Allah disunat, ya lu itu hanya untuk orang Yahudi. Jadi kalau orang Kristen disunat gimana Pak? Ya boleh saja untuk kebersihan, untuk higienis. Tapi bukan ada unsur agama, nggak ada unsur keselamatan. Oke. Dalam hal ini ditunjukkan kepada kita bahwa kalau sunat menjadi tanda secara lahiriah sebagai keturunan Abraham,
maka sunat batinia menjadi tanda bagi orang percaya yang dibenarkan karena iman. Oleh sebab itu menjadi suatu kemutlakan bahwa orang percaya yang mengaku sebagai anak-anak Abraham mengikuti jejak Abraham. Nah, kalau orang Yahudi belum bisa diajak seperti Abraham, karena memang belum ada sarana untuk itu. Sarananya apa? Darah domba. Belum ada sarana darah domba. Loh kok bisa gitu Pak? Iya, karena ketika darah domba ditumpahkan, manusia berdosa bisa dibeli oleh Tuhan Yesus. Jika bisa dibeli, bisa dimiliki oleh Tuhan. Bisa dimiliki oleh Tuhan, bisa dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dengan dimeteraikan Roh Kudus bisa menuntun orang percaya itu untuk mengalami sunat batin. Jadi kalau Bapak Ibu bicara soal Roh Kudus masuk dalam hati, memangnya nempel di mana? Maksudnya bahwa Roh Kudus memberikan iluminasi, pencerahan, dan itu tidak akan bisa terjadi sebelum orang Kristen itu dimiliki Tuhan atau dibeli. Jadi ketika Abraham dibenarkan oleh iman, bagaimana kehidupan Abraham ini contoh oleh manusia, itu nunggu adanya darah domba. Ini Abraham dibenarkan oleh iman. Iman itu tindakan, bukan perbuatan. Maksudnya Pak, tindakan melakukan apa yang Tuhan ingini. Kalau perbuatan itu maksudnya adalah perbuatan-perbuatan yang diatur oleh sistem hukum. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ini halal, ini haram. Dibenarkan bukan karena perbuatan, karena memang belum ada hukum. Abraham hanya mendengar suara Tuhan dan memerintahkannya melakukan apapun. Nah, bagaimana orang bisa melakukan ini? Bagaimana orang bisa hidup seperti ini? Itu nunggu nanti waktu ini kita ya, kita iman, ini kita iman. Ini Israel keberimanannya karena sunat Abraham kan, plus hukum. Nah Paulus mengatakan begini, hei Israel, kamu itu ya sunat itu tidak membuat kamu jadi benar. Kau melakukan hukum ini juga bukan buat kamu jadi benar. Karena bapak kita Abraham itu dibenarkan itu bukan karena disunat, bukan karena ada hukum, bukan karena perbuatan maksudnya, tapi karena iman. Iman itu tindakan. Nah sekarang ayo, karena salib ada, ini darah domba ya, darah domba. Roh Kudus dimeteraikan, orang bisa mendapat sunat, tapi sunat batin. Nah, sini. Sunat batin. Abraham dibenarkan karena iman, karena nurut apapun yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan perintahkan. Keluar Ur Kasdim, ganti nama, menyembelih anaknya Ishak. Nih, tetapi Abraham tidak sempurna. Ada gundik-gundiknya macam-macam kan? Tapi kalau kamu sempurna, karena contoh kamu bukan Abraham tapi Yesus. Pola penurutannya Abraham betul, tapi pola kesucian sempurnanya Tuhan Yesus. Nah, kalau orang Yahudi masih berkeras cara begini, itu nggak bodoh, tapi bodoh sekali. Sudah ada salib, ini darah domba, kasih domba di sini, embek. Dan saudara bersyukur saudara mengenal ini. Maka orang Yahudi benci banget. Ini saingannya, karena ini membuat ini jadi tidak ada artinya. Melecehkan, menciderai, menista. Iya, orang Kristen itu bagi orang Yahudi menista. Kan begitu masuk zaman Perjanjian Baru, kalau boleh ngomong, Paulus ngomong, udah jangan nyembelih domba lagi, itu nggak bisa menguduskan. Sunat boleh, tapi demi kesehatan ya, bukan karena bisa sebagai iman gitu. Enggak, Abraham itu yang dibenarkan Allah Bapak kita itu bukan karena disunat, karena punya tindakan iman. Mereka bilang, ya makanya kita melakukan hukum. Oh enggak, standar benarnya itu dikembalikan ke rancangan semula, yaitu kudus seperti Allah kudus. Jejak kehidupan Abraham
adalah penurutannya terhadap kehendak Allah. Harus diingat bahwa penurutan terhadap kehendak Allah bukanlah sekedar penurutan terhadap hukum. Kalau bangsa Israel memiliki tanda sunat harus melakukan hukum Taurat, tetapi orang percaya harus melakukan setiap kehendak Allah, memiliki kesucian seperti Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu ya, mengikuti PA ini bukan hanya mau menggali isi kitab Roma, terus makna-maknanya. Enggak, bukan hanya itu, implikasinya jelas. Saudara dan saya dikejar untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Terus, dalam hal ini, betapa jauh berbeda kualitas keberagaman agama Samawi, bangsa Yahudi dengan kekristenan yang sangat mulia dan agung. Agama Yahudi memiliki keberimanan yang ditandai dengan percaya kepada Allah, Yahweh yang Esa. Sebenarnya kata Elohim sendiri menunjuk jamak. Agama Samawi Yahudi juga merasa sebagai orang beriman, sebab melakukan hukum-hukum atau semacam syariat yang diajarkan Musa. Kan kalau agama Samawi seperti agama Yahudi merasa beriman karena percaya Allah itu esa. Yang kedua karena melakukan hukum, syariat, dan ibadahnya, ibadah agamanya. Tapi kalau Kristen berimannya nggak begitu. Berimannya itu mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Sepertinya liar, nggak ada hukum, tapi nyambung dengan Allah. Itu rencana Allah semula menciptakan manusia seperti ini. Bukan menciptakan agama. Maka Kristen yang benar itu nggak berkuar-kuar, dia diem aja. Karena orisinil. Yang orisinil itu nggak banyak bicara, tetapi menunjukkan keagungan dari kehidupan nyatanya. Jangan dibela kekristenan. Sebab kekristenan itu tidak perlu dibela karena akan bercahaya. Berlian tidak usah dikasih tahu berlian, dia akan bercahaya. Kalau sirkon nyala juga, tapi bukan berlian. Dia ada klip-klipnya juga, tapi dibanding berlian itu skala perbandingannya bisa 101 atau 1001. Ya, sorry deh, teruskan. Berbeda dengan orang percaya yang tidak perlu memiliki kebanggaan terhadap hal-hal lahiriah seperti sunat. Sebab sunat orang percaya adalah batinia yang dibaharui. Orang percaya juga tidak memiliki ukuran iman, merasa sebagai orang beriman. Nggak usah, kita orang beriman, nggak perlu. Orang Kristen yang benar itu nggak membanggakan diri sebagai orang beriman, sebagai umat yang beriman, nggak perlu. Karena keberimanan kita itu bercahaya dari kelakuan hidup. Oke, terus. Sebab memeluk suatu agama dan melakukan hukum-hukum atau semacam Taurat. Tetapi keberimanan orang percaya adalah penurutan terhadap kehendak Allah seperti tindakan Abraham. Terus? Dan kehendak Allah dalam kehidupan orang percaya adalah serupa dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Saudara ya, Kristen itu tidak sederhana. Yang begini nih kalau tidak diketahui, dia pikir Kristen seperti agama lain. Ini kalau belajar begini baru terbuka itu betapa agungnya kekristenan. Tidak sama. Cuman kita tidak tahu bagaimana menjelaskan ke orang. Nah, orang mengharapkan sekali dengar khotbah tahu. Saudara kalau membaca Alkitab dan melihat kebenaran ini, kita kagum. Yang kita kagum itu bukan kitab ayat-ayat. Alkitab itu ayat suci. Yang suci bukan ayatnya, kebenarannya. Hubungan antar ayat, antar pasal, antar kitab, sampai kita kagum dan berkata, tidak mungkin ini ditulis manusia, ini pasti ilham roh. Begitu cerdas. Begitu cerdas, saudara. Alkitab itu begitu cerdas. Oke, teruskan. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Sebab bukan karena hukum Taurat telah dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya
bahwa Abraham akan memiliki dunia. Tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Artinya, hanya orang yang memiliki iman yang mewarisi kerajaan surga. Bukan orang yang melakukan hukum Taurat. Kok kerajaan surga, Pak? Ya, kita baca, teruskan. Dalam pernyataan ini lebih tegas lagi Paulus mengatakan bahwa bukan karena hukum Taurat diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya memiliki dunia, tetapi karena berdasarkan iman. Terus. Dunia yang dimaksud dalam ayat ini tentu bukan dunia kita hari ini. Kalau bagi keturunan Abraham secara darah daging memang yang dijanjikan adalah tanah Kanaan. Itu pun juga bukan dunia dalam arti sebuah wilayah yang luas, tetapi wilayah sangat kecil di Palestina. Iya, masih luasan Pulau Jawa. Jauh. Nggak lebih jauh dari Jawa Barat. Dunia di sini itu bukan Palestina, tetapi ini universe. Terus baca. Dalam Ibrani 11 ayat 9 dikatakan, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Perhatikan ya kalimatnya ya. Alkitab itu very smart and detail. Sangat cerdas dan teliti. Terus. Nah, asing yang dimaksud adalah tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham untuk dikuasai dan didiami anak cucu, serta semua keturunannya secara darah dan daging. Sebenarnya yang berhak mendiami Palestina hari ini, kalau menurut Alkitab ya, orang yang disunat. Kalau tidak disunat, tidak berhak menguasai Libanon sampai Mesir. Dan yang disunat itu hanya bangsa Israel. 2000 tahun sebelum ada agama Kristen, 2600 sebelum ada agama Islam. Abraham sudah menyunatkan diri dan seluruh keluarganya. Dan Allah berkata, ini menjadi milik keturunanmu. Jadi, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu untuk keturunannya, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di sini ada pelajaran yang mahal yang tidak saya tulis. Abraham sudah tidak tertarik dengan dunia di bumi ini. Di tanah Kanaan pun dia merasa sebagai orang asing. Coba. Jadi dia sudah sangat rohani, sudah sangat berjiwa musafir. Terus Pak. Tetapi janji yang satu itu maksudnya adalah dunia, bukan tanah Kanaan. Dunia bukan tanah Kanaan. Terus. Yang dimaksud dalam Roma 4 ayat 13. Hal ini sangat penting untuk dipahami orang percaya. Ya. Dunia di sini dalam teks aslinya adalah kosmos. Kosmos memiliki banyak pengertian selain memang berarti dunia, tetapi world in many sense juga lebih berarti universe. Sedangkan untuk bumi itu gay, yang memiliki gay itu earth. Ya kalau bisa bahasa Yunani, lihat aja sendiri kamusnya. Kata memiliki dalam ayat aslinya itu kleromenos, artinya warisan. Dan inilah yang sebenarnya menggerakkan Abraham keluar dari Ur Kasdim. Saya tadi berbicara dengan sahabat-sahabat di ruangan saya itu kagum loh. Ini ya, Roma 4 ini kan bicara soal kebenaran oleh iman, oleh Taurat. Bisa-bisanya loh dimasukkan kata dunia di situ. Nyelip gitu. Ngerti maksud saya? Ya kayak mau menyimpang gitu. Tapi enggak. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa Abraham akan memiliki dunia. Kan mestinya gini, cukup gini. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham, tetapi kebenaran berdasarkan iman. Cukup dong. Kok nyelip lagi itu satu kalimat? Halo? Tapi ini luar biasa. Itu membuat saya bergirang karena sesuai dengan kita punya ini loh. Rehoboth ini kan lagi dipulihkan Tuhan terus sesuai dengan orientasi kita. Aku percaya kepadamu
Walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatku, sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua. Oke. Sebenarnya ada banyak rahasia yang nanti kiranya saya panjang umur supaya saya bisa mengungkapkan semua, ya saudaraku. Ini Israel, ya, ini Yerusalem, ya. Lalu bangsa Israel itu di sini nih, di Mesir, di sini di bawah, di bawah Musa, mendiami ini. Setelah 430 tahun jadi budak di Mesir. Itu kalau bukan tangan Tuhan tuh, bangsa yang jumlahnya 2,6, 2,5 juta bisa balik ini. 600 itu laki-lakinya saja yang bisa pegang pedang. Itu kalau suami istri itu 1.200, anak-anaknya orang Yahudi itu anaknya pakai. Loh, orang Yahudi anaknya banyak. Kayak seperti orang-orang Tionghoa zaman dulu. Ini bisa naik gini. Itu membuktikan nih, memang negeri yang dijanjikan. Ada beberapa pandangan, tapi saya nggak mau ngomong. Kenapa Tuhan ngotot dengan harus di sini? Kenapa nggak dibawa ke Irak, Iran, ke Beijing? Kenapa di sini? Udah di sini kabur kan, dicelebrekan diaspora selama 2.500 tahun. Kok bisa balik ke sini lagi? Kenapa ngotot Yerusalem harus di situ? Yang sekarang ada Masjid Al-Aqsa di atasnya. Ini kan benar-benar kayak ada perebutan di situ. Nanti lain waktu kita buka misterinya ini. Tunggu. Ya, ya benar. Kenapa ngotot mesti di sini? Jangan sekarang, waktu saya habis ini belum selesai. Ini ada rahasianya, kenapa mesti ngotot? Sebab pusat dunia itu di mana? Coba nanti kita lihat. Itu nggak kebetulan, saudaraku. Kenapa mesti di situ? Kalau kita belajar begini itu, kita kagum. Yang ku percayai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel itu pokoknya paling benar. Satu-satunya Allah yang benar. Dan satu-satunya utusan yang benar, Yesus Kristus. Orang Yahudi merasa saya menista dia nih kalau ngomong begini. Dia marah. Makanya lihat bagaimana orang sedih sembelihin, dipotong-potong sama orang Yahudi. Karena merusak agamanya. Teruskan. Terkait dengan hal ini, harus dijelaskan bahwa dunia yang dimaksud dalam Roma pasal 4 ayat 13-14 adalah kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Terus, ini berarti bahwa kota yang dimaksud tersebut bukan ada di bumi ini sekarang. Iya. Sebab bumi ini akan menjadi lautan api. Dunia di situ bukan Kanaan. Ingat ya tadi, orang cuman sempit begitu. Seluas Jawa Barat masih lebih panjang Jawa Barat. Tapi ajaibnya kenapa Tuhan pilih tempat itu dari Mesir mesti dikembalikan ke situ. Udah cerai-berai mesti masuk ke situ. Kenapa mesti bait Allah juga di situ di Yerusalem? Yang di atasnya sekarang ada Masjid Al-Aqsa. Makanya dikatakan Yerusalem itu kota suci 3 agama. 1 agama Yahudi, 2 agama Kristen, 3 agama Islam. Karena agama Islam paling belakangan. Tapi ini pandangan salah. Benar, Yerusalem kota suci bagi agama Yahudi. Agama Islam pun mengakui ada Masjid Al-Aqsa. Kalau Kristen, nggak perlu. Itu bukan kota suci kita di Yerusalem baru, Bu. Nggak perlu. Apa itu? Drop, copot. Itu kalau saya baca di buku-buku, kota suci 3 agama, kagak.
Siapa yang ngajarin begitu? Kita nggak punya kota suci, nggak punya tanah suci, nggak punya di bumi ini. Dunia ini universe, jagat raya, dan ada Yerusalem baru di sana. Yang saya pahami nih saudaraku ya, tidak mungkin ada tubuh bisa hidup tanpa makan minum. Setuju nggak? Bahkan nanti ketika tubuh kita diubah dalam sekejap, tetap makan minum, cuman tidak bisa mati. Nah, Elia, Musa, Henok, nggak mungkin nggak makan. Itu tatanan Tuhan begitu. Makanya kalau ditanya di mana mereka sekarang, di planet mana? Ya di sana. Maksudnya tempat di mana waktu Yesus naik ke surga, itu di situ. Di mana Tuhan Yesus menjadi rajanya. Nah, saya tidak tahu apakah nanti ibu kotanya di situ atau tempat lain. Tapi yang jelas nanti kita akan dikeluarkan dari bumi ini. Kita nggak usah ribut di bumi ini. Kalau Anda punya tanah luas, itu juga bakal nanti dibakar api, maka sudah jual. Kecuali Anda dagang, mau investasi, boleh. Kalau cuma, wah biar nyaman, tenang. Apalagi Anda sudah tua. You mau apa? Mau jadi kuburan? Minta izin dulu jadi kuburan boleh nggak? Kadang-kadang orang tuh ya, wah senang punya rumah besar, tanah luas. Yang secukupnya lah buat tempat tinggal, saudara. Saya juga punya tanah, saudaraku, hampir 5 hektar. Itu untuk tanam lele. Lele untuk nafkah keluarga. Tapi nanti kalau sudah nggak saya bikin, saya jual. Jual untuk pekerjaan Tuhan. Harus berani, wong kita dapatnya gratis. Dari Tuhan, masuk kita takut. Ini bukan rumah kita. Jadi yang belum punya rumah, jangan merasa, aku belum punya rumah, belum punya tanah. Nih gue kasih tahu ya, rumahmu di surga bukan di sini. Rumahmu di surga besar dan agung bersama Bapa. Percaya deh, kalau saudara ngikutin ucapan saya, percaya ini benar. Pengen tahu? Coba mati dulu coba. Loh, kok ketawa? You begitu mati, you masuk ke Hades, Anda dibukakan kemuliaan surga. Ya, nggak ada artinya. Betul kata Pak Eras. Kita jangan hanya ngomong ya saudara, kita belajar firman supaya semua pecinta suara kebenaran, baik jemaat Rehoboth maupun yang bukan jemaat Rehoboth, hatinya semua diangkat surga. Udah jangan duniawi. Dunia sekarang ini politik, ekonomi, keamanan, gaduh. Kita tenang aja. Ada apa-apa pulang. Teruskan deh. Itulah negeri yang kitab Ibrani katakan sebagai tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Ini Alkitab tuh begini benernya. Kalau nggak begini nggak benar. Teruskan. Tanah air ini tidak dikenal oleh bangsa Israel dalam agama samawinya. Lah, ya mereka ribut tuh gini loh. Nih, Anda bisa ngerti nggak? Orang Israel itu ribut negerinya, Kanaan itu loh. Orang-orang Palestina diusirin, dia bangun perumahan-perumahan. Dia ngotot membangun bait Allah. Itu kalau bait Allah mau dibangun, itu ruang masuci itu di sekitar Masjid Al-Aqsa. Ini bisa ribut ini sama tetangga. Kalau saya boleh nasihatin ya, begini Om. Saya kasih nasihat nih sama Pak Benyamin Netanyahu. Begini Pak, you nggak usah bangun lagi bait Allah. Bait Allah itu tubuh kita. Oh nggak bisa loh. Tuhan Yesus yang ngomong, you percaya Tuhan Yesus nggak? Enggak. Dia masih ngeributin tanah suci lah, wilayahnya lah. Waduh, ini tempat sucinya orang Yahudi nggak boleh diinjek, itu menista. Ya susah kalau urusannya masih begitu, ya terserah dari situ. Emang bener nggak bisa nyambung nih. Tapi kalau Om mau ya, begini Om, you jangan bikin bait Allah atau tempat ibadah suci di masjid, di tanah di mana Masjid Al-Aqsa dibangun. You menyakiti tetangga. Oh nggak bisa loh. Buat apa? Itu rumah Allah. Mana Allah mau tinggal di tempat kayak begituan sih? Tapi dulu kan belum ada Tuhan Yesus. Jadi orang Israel menyembah Allah di bait Allah itu pun setahun sekali. Jangan lupa Om. Itu pun hanya imam besar yang bisa ketemu. Allah hadir. Sekarang
Zamannya beda, Om. Allah melalui Roh Kudusnya diam dalam tubuh kita. Bait suci itu di sini. Bukan di Yerusalem. Bukan. Nanti Om berantem sama tetangga loh. Jangan coba-coba merubuhkan Al-Aqsa loh. You melukai semua orang muslim seluruh dunia. Jadi gimana Pak Eras? Begini Om. Om ikut PA dulu di. Kalau Om tidak bisa, saya kirim buku-buku saya. Jadi Pak Benjamin Netanyahu bilang, jadi kita tidak perlu bangun lagi Pak Allah. Iya, tidak perlu dong. Tapi ini ibu kota kita. Oh Om, ibu kota kita Yerusalem baru. Bukan ibu kota yang begini Om. Hah? Sekarang Yerusalem lama itu kumuh, banyak rumah-rumah, terus panas, daerahnya berdebu. Kalau Yerusalem kota yang dibangun, ada Yerusalem lama, Yerusalem baru, kota ya. Kota artinya di Israel itu gedung-gedung rapi. Tapi yang lama, itu di situ banyak rumah-rumah kumuh, padat. Enggak bagus-bagus amat. Enggak. Saya udah beberapa kali ke situ. Tapi setelah saya dibaharui Tuhan seperti ini belum. Saya pengen juga lagi ke situ saya. Dengan perasaan yang beda karena saya sudah memahami rahasia lebih banyak. Jadi 3 tahun ini kan 3 tahun ini kan kebenaran atau 4 tahun ini kebenaran luar biasa. Saya kalau nanti melihat Yerusalem mungkin dapat ide baru lagi mungkin. Ya, kapan? Rahasia. Kalau saya pergi saya ngajak jemaat, saya mau pergi sendiri aja. Sebab kalau ngajak jemaat bisa 2.000 ikut semua. Bisa minimal 200, waduh ribet. Ya, capek ini. Kecuali saya mau cari uang gitu. Enggak, kita enggak mau. Tapi kayaknya Rehoboth mesti punya ini sekali waktu jalan-jalan ke sana. Sekali-kali. Mereka hanya menekankan kemakmuran lahiriah dan kejayaan duniawi. Terus? Mereka beragama karena membutuhkan naungan Allah untuk memberkati atau memberkahi kehidupan mereka di bumi. Walau mereka juga mengharapkan ada dunia lain di balik kubur yang indah, tetapi mereka tidak memahami mengenai tanah air surga. Mereka itu ya agama samawi seperti orang Yahudi. Fokusnya dunia ini, pas nanti rebutan tanah, menganggap pada tanah-tanah suci, kota-kota suci. Itu pasti orang Yahudi itu begitu. Kalau kita nggak punya tanah suci di sini, nggak ada kota suci di sini. Itu kan Pak Eras. Kalau kita orang Kristen juga percaya ada kota suci, ya sudah kalau begitu. Terserah. Kota sucimu mana? Ayo saya mau tanya, mana? Yerusalem. Tuhan Yesus dibunuh di sini tuh, kamu tahu nggak? Kok kota suci loh. Tuhan Yesus diseret itu di Yerusalem. Kok kota suci loh. Mana ada Alkitab kita punya kota suci? Hah? Itu pasti Rudi pasal 3 ayat 2. Itu pasti ngarang tuh. Nggak ada itu kota suci, nggak ada. Kecuali di surga. Kristen pun nggak kenal ada hari raya, hari besar. Nggak ada. Semua hari-harinya Tuhan. Pak Eras jangan menyesatkan. Ini yang paling benar. Ini yang paling benar. Kamu dengar yang paling benar kok malah marah. Oh, tapi nggak seperti agama-agama lain. Kristen bukan agama. Tahu nggak lo? Teruskan deh. Berbeda dengan orang percaya yang memandang bahwa dunia bumi ini bukan rumah mereka. Saya tambahin bumi supaya nggak salah. Terus. Seperti Abraham menjadi musafir dan dikenal sebagai bangsa nomaden. Bangsa pengembara maksudnya. Terus. Maka orang percaya juga harus berpola hidup demikian juga. Abraham walaupun sudah ada di Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah untuk dihuni keturunannya, namun Abraham tetap berlaku sebagai orang asing dan pendatang. Orang percaya harus mengerti dan menerima bahwa dunia bumi ini bukanlah tempat orang percaya menikmati kehidupan. Bumi ini adalah tempat perjalanan atau pengembaraan di mana orang percaya memperbaharui terus-menerus manusia batiniahnya. Pembaruan manusia batiniah merupakan proses perjalanan atau pengembaraan rohani. Itulah tanda sebagai umat pilihan, bukan sunat jasmani. Mantap nggak lah? Mantap. Terus. Sangatlah jelas dari semua penjelasan terdahulu bahwa beriman berarti penurutan terhadap kehendak Allah. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah harus dilakukan.
walaupun bertentangan dengan pola hidup manusia di sekitar dan kehendak diri sendiri. Seperti Abraham yang meninggalkan Ur Kasdim demi negeri yang akan ditunjukkan Allah kepada Abraham, demikian pula orang percaya harus meninggalkan dunia ini demi negeri yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Saudara sudah meninggalkan bumi ini belum? Proses terus tapi nggak bergerak gimana? Harus meninggalkan dunia. Jangan menyenangi apapun di bumi ini. Tapi kalau punya mobil gimana? Kalau untuk kebutuhan boleh, tapi kalau untuk kesenangan, untuk keren tidak boleh. Ini makin hari kita makin mengerucut, saudara. Terus, dunia dalam Roma pasal 4 ayat 13 adalah tanah perjanjian, baik untuk orang Yahudi yang percaya maupun non-Yahudi. Nah, tadi dunia tadi itu pasti bukan untuk orang Yahudi saja, atau orang Yahudi yang bukan untuk orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus. Kalau mereka cukup Kanaan aja udah, kayak kandang ayam di situ. Tapi dunia ini jagat raya universe yang kita akan nikmati. Makanya itu bermakna sekali ketika Tuhan berkata, Abraham, coba kamu lihat ke atas. Coba kamu hitung bintang-bintang. Nanti keturunanmu seperti itu. Universe ini nggak mengada-ada, memang semua bersangkut paut begitu, saudaraku. Terus, dengan demikian, beriman juga berarti menunjukkan kehidupan di dunia yang akan datang. Tidak lagi terikat dengan dunia hari ini dan menikmatinya seperti orang-orang yang bukan keturunan Abraham secara iman. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih bangga dengan jam arloginya yang mahal, tas yang bagus, bukan tidak boleh punya, sesuai dengan berkat yang diberikan. Anda pakai jam tangan harga mahal pun gak masalah. Tapi kalau untuk kesombongan, punya rumah untuk kesombongan, punya penelaman untuk kesombongan, saya kasih tahu ya, you bukan anak Abraham. You tidak dibenarkan karena you gak layak dibenarkan. Tapi kan dibenarkan bukan karena perbuatan, iya karena iman. Iman itu tindakan, bukan perbuatan. Kok gitu Pak? Ikut PA. Terus kan? Orang Kristen dikatakan sebagai orang beriman keturunan Abraham dalam iman untuk memiliki dunia kalau mereka memiliki tindakan hidup seperti Abraham. Dunia itu universal maksudnya ya. Terus. Jadi, kalau ada orang-orang Kristen yang masih duniawi, yaitu terikat dengan kesenangan dunia di bumi ini, tidak merindukan suatu tanah air di kota yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri, itu berarti ia belum memiliki iman. Nah, terus? Jika demikian berarti orang Kristen seperti itu belum termasuk sudah dibenarkan. Belum. Nah, terus? Jika gereja dan pembicaranya dengan begitu mudahnya melegalisir orang Kristen sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan, ini berarti sebuah penipuan dan penyesatan. Enak aja, sembarangan. Saudara-saudara sekalian, saudara semua, ada anak-anak Allah yang sudah dibenarkan karena iman. Iman itu apa? Masih duniawi kok punya iman. Kalau you beriman harus seperti Abraham, meninggalkan Ur Kasdim, hidup sebagai musafir. Ini menikmati dunia kok ngaku anak Abraham. You bukan anak Abraham. Terus, faktanya demikian. Banyak orang Kristen merasa sudah dilegalisir sebagai orang yang sudah dibenarkan hanya karena merasa sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal percaya mereka hanya ada di dalam wilayah keyakinan pikiran, bukan tindakan seperti tindakan Abraham. Ya, terus. Sebagai akibatnya, banyak orang-orang Kristen yang duniawi, terikat dengan dunia, tetapi merasa berhak untuk masuk surga. Padahal mereka adalah orang-orang yang mencintai atau bersahabat dengan dunia ini. Firman Tuhan tegas mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, ini kan harus diserukan. Ini kalau diserukan di kebaktian hari Minggu, asik ini, keren. Terus Jumat pada tunduk semua gitu. Mereka bukan anak Abraham. Anak-anak singkong. You bukan anak Abraham. You tidak merindukan langit baru bumi baru. You bukan anak Abraham. Tapi kita punya iman pakai Abraham. Iman apa? Imannya Abraham itu tindakan loh. Ini mesti dibongkar ini.
Orang Kristen berbekal iman palsu menjalani hidup dengan berani, dengan keyakinan kalau mati nanti masuk surga. Banyak orang Kristen berbekal iman palsu menjalani hidup dengan berani, dengan keyakinan kalau mati nanti masuk surga. Makanya hidupnya sembarangan, masih ingin ini, ingin itu, terikat dengan kesenangan, nyaman-nyaman. Kalau yang benar hatinya ini, kita kan punya hati udah terlanjur terikat juga dengan banyak kesenangan, daging kita juga terikat. Kita lagi perang, kita minta bantuan Tuhan lewat Roh Kudus, tolong bantu aku untuk membunuh semua ini. Nggak gampang. Ya kalau dia nggak berjuang malah bisa merasa sudah punya hak masuk surga berbekal iman palsu. Kasihan loh. Nah kalau kita ngomong begini, dia pikir kita mengganggu ketenangannya. Ini kayak anak kecil dia nggak mau belajar, bukan anak kecil, anak remaja misalnya. Ayo nak belajar. Ntar ya mam. Ya kamu kalau nggak naik kelas jadi apa sih nanti? Mama ganggu aja tuh. Kalau kita ngomong keras, dia marah, tersinggung. Itu pendeta sombong banget. Tuh kita bukan mau menyombongkan diri, dikasih tahu kok. Saudara ya jangan keras kepala deh. You nurut deh. Ntar dibaca ulang di rumah, terus nangis di hadapan Tuhan. Kalau enggak mampus saudara. Betul. Masuk neraka saudara. Terus. Sementara hidup di bumi tidak melakukan perjalanan atau pengembaraan rohani guna pembaruan manusia batinianya. Dia tidak berjalan, tidak merubah diri. Saya juga belum sempurna ini. Masih banyak PR. Ibarat emas. Saya nggak tahu karat saya belum apa namanya, kalau emas itu karat ya. Mungkin saya belum jadi logam mulia, masih 22 atau 23 atau 21 karat. Harus terus jadi logam mulia, terus diasah, dibakar pakai api. Makanya kalau kita punya banyak persoalan itu bersyukur, itu nutrisi. Kalau kita nyaman-nyaman, kita tuh cenderung berbuat yang enggak. Terus. Mereka seperti bangsa Israel yang tidak mau meninggalkan Mesir, atau meninggalkan Mesir tetapi tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak dan rencana Allah dalam perjalanan, sehingga mereka ditewaskan di padang gurun. Perjalanan bangsa Israel menjadi pelajaran yang berharga bagi orang percaya. Itu di ayat 1-10 ini katakan, semua itu menjadi pelajaran bagi kita. Terus. Sungguh sangat menyedihkan banyak orang Kristen berkeadaan seperti ini. Oleh sebab itu perlu ditegaskan pula di sini, iman adalah tindakan dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Abraham melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, bukan hanya rela meninggalkan Ur Kasdim, tinggal di kemah, tidak menikmati budaya Ur Kasdim yang sudah maju, tetapi juga ketika harus mempersembahkan anak tunggalnya sebagai korban bakaran. Ya, ini nyawanya itu. Yang termahal, tercinta yang dia miliki, dia rela korbankan. Tindakan Abraham inilah yang disebut atau dikategorikan iman. Jadi iman bukan hanya aktivitas pikiran, merasa yakin karena setuju bahwa Allah itu esa, atau bahwa Yesus itu juru selamat dan Tuhan. Bukan hanya itu. Tapi tindakan penurutan terhadap kehendak Allah. Nah orang harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Mengerti kehendak Tuhan secara pribadi. Dan melakukan kehendak itu. Itu baru iman. Jadi hanya orang yang menemukan Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Mendengar suara Tuhan dan melakukan. Itu disebut orang beriman. Amin.